Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tema 8, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat. Kunjungan wisatawan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kegiatan pariwisata juga berdampak pada kegiatan masyarakat di sekitarnya. Adapun pengaruh tersebut antara lain, yang pertama, meningkatnya pendapatan dari usaha pariwisata. 2. Meningkatnya investasi yang masuk ke sektor pariwisata. 3. Terbukanya lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata. 4. Meningkatnya kebutuhan jasa transportasi, hotel, dan restoran. 5. Terserapnya tenaga kerja untuk pembangunan hotel dan restoran. Pemerintah Indonesia menerapkan konsep Sabta Pesona dalam pengembangan sektor pariwisata. Konsep tersebut merupakan penjabaran dari konsep sadar wisata yang mengutamakan dukungan dan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif di kawasan wisata. Penerapan konsep Sabta Pesona diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Sabta Pesona itu? Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Indonesia. Untuk menarik minat wisatawan untuk datang ke suatu daerah, sangat penting untuk menciptakan kondisi Sabta Pesona yang terdiri dari 7 unsur. Ketujuh unsur tersebut harus dapat diciptakan agar menimbulkan suasana indah dan mempesona, khususnya di tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. 7 unsur Sabta Pesona antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aman adalah suatu kondisi lingkungan di objek wisata yang memberikan jaminan keselamatan jiwa dan fisik serta barang bawaan wisatawan. Yang kedua, ada tertib adalah suatu kondisi yang teratur, rapi, dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat. Bentuk tindakan dalam unsur ketertiban antara lain mewujudkan budaya antri, memelihara lingkungan, disiplin waktu atau tepat waktu, serta teratur, rapi, dan lancar. Yang ketiga, ada bersih, kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit, dan pencemaran. Bentuk tindakan dalam unsur bersih antara lain tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan objek wisata. 4. Sejuk adalah kondisi lingkungan yang segar, rapi, memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman, dan tentram. Kesejukan tidak hanya berada di luar ruangan atau bangunan, tetapi juga di dalam ruangan. Bentuk tindakan dalam unsur sejuk antara lain melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon dan memelihara penghijauan di lingkungan objek wisata. Yang kelima, ada indah, yaitu keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik. Bentuk tindakan dalam unsur keindahan yaitu menjaga objek wisata dalam tatanan yang estetik, alami, dan harmoni. 6. Ramah merupakan kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di objek wisata yang mencerminkan suasana akrab dan terbuka. Bentuk tindakan unsur ramah yaitu bersikap ramah sebagai tuan rumah kepada wisatawan. Dan yang ketujuh terakhir adalah kenangan, merupakan pengalaman yang berkesan di objek wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan yang indah bagi wisatawan. Bentuk tindakan dalam unsur kenangan antara lain mengenalkan keunikan budaya lokal dan menyediakan cendera mata yang menarik, unik atau khas, serta mudah dibawa. Secara astronomis, Laos terletak di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Luas wilayah Laos adalah sebesar
237.955 km persegi. Laos berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara. Di sebelah selatan, Laos berbatasan dengan Thailand dan Kamboja. Di sebelah barat, Laos berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Sementara itu, Laos juga berbatasan dengan Vietnam di sebelah timur. Laos merupakan negara di semenanjung Indochina. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Oleh karena itu, Laos sering disebut sebagai wilayah yang terkunci atau the landlocked country. Itu adalah sebutan negara Laos. Secara umum, wilayah Laos merupakan gunung-gunung dengan hutan yang tropis yang lebat. Bagian utara hingga sepanjang timur Laos berupa pegunungan dan dataran tinggi. Puncak dari pegunungan tersebut adalah Gunung Bia. Di sebelah timur terdapat pegunungan Annam. Di sebelah selatan terdapat Plato Bluffens. Di bagian barat daya hingga ke tenggara mengalir Sungai Mekong. Iklim negara Laos adalah tropis. Kegiatan utama masyarakat Laos adalah di bidang pertanian. Masyarakat Laos juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain. Hasil kegiatan ekonomi Laos sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian yang lain diekspor ke negara lain. Komoditas ekspor Laos adalah pertanian, emas, serta tembaga dan hasil tambang. Selain itu, listrik, kayu, dan produksi kayu serta pakaian jadi juga menjadi komoditas ekspor Laos. Komoditas impor Laos adalah material konstruksi, mesin, makanan, dan BBM. Selain itu, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi, serta barang konsumsi juga menjadi komoditas impor Laos. Berikut ini bisa kalian saksikan tabel tentang hasil kegiatan ekonomi dari negara Laos. Negara Laos melakukan kegiatan ekonomi antara lain pertanian yang menghasilkan padi, tembakau, jagung, kelapa. Di bidang perkebunan menghasilkan kopi, pisang, sayuran. Di bidang perhutanan menghasilkan kayu jati, damar, getah, dan minyak balsam. Di bidang peternakan hasil kegiatannya ada daging sapi, babi, dan kerbau. Pada bidang perikanan menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Pada bidang pertambangan menghasilkan timah, tembaga, emas, perak, biji besi. Dan yang terakhir di bidang industri menghasilkan pengolahan hasil pertanian, penggergajian kayu, barang-barang konsumsi, kerajinan keramik, kerajinan perak, dan kulit. Kondisi geografis dan ekonomi negara Filipina. Secara astronomis, Filipina terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 126 bujur timur. Filipina memiliki luas wilayah sekitar 343.448 km persegi. Filipina berbatasan dengan Laut Filipina dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Di sebelah selatan, Filipina berbatasan dengan Indonesia, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu. Di sebelah barat, Filipina berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan di sebelah timur, Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 7.107 pulau. Filipina memiliki garis pantai yang panjang. Kepulauan Filipina dilewati oleh jalur pegunungan Sirkumpasifik. Hal ini menyebabkan keadaan alam Filipina secara geografis berupa pegunungan. Selain pegunungan, bentang alam Filipina juga berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Sungai yang mengalir di Filipina antara lain Sungai Cagayan, Akno, Agusan, dan Pesing. Iklim negara Filipina adalah tropis. Kegiatan utama masyarakat Filipina adalah di bidang pertanian. Namun, masyarakat Filipina juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lainnya. Hasil kegiatan ekonomi Filipina sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagian lagi diekspor ke negara lain tentunya. Komoditas ekspor Filipina adalah bahan nuklir, mesin optikal dan foto, serta produk elektronik. Selain itu ada bahan kimia organik, tembaga, sabun, dan kosmetik, serta plastik juga menjadi komoditas ekspor Filipina.
Sedangkan untuk komoditas impor Filipina antara lain ada suku cadang dan aksesoris kendaraan, bahan pangan, olahan kertas, serta produk farmasi. Selain itu ada produk elektronik, bahan dan produk sereal, serta tepung dan susu juga menjadi komoditas impor dari negara Filipina. Nah, berikut ini ada tabel kegiatan ekonominya serta hasilnya. Pada kegiatan ekonomi pertanian, negara Filipina menghasilkan padi, tembakau, ketela pohon. Di bidang perkebunan menghasilkan tebu, serat abaka. Serat abaka itu serat pisang Manila, kelapa, dan karet. Pada bidang perikanan menghasilkan ikan makarel, sarden, dan tuna. Di bidang perhutanan menghasilkan kayu. Di bidang pertambangan menghasilkan perak, mangan, tembaga, emas, nikel, biji besi. Pada bidang industri menghasilkan tekstil, farmasi, pengolahan aluminium. Dan di bidang jasa menghasilkan jasa pariwisata. Perbedaan dan persamaan kondisi ekonomi negara Laos dan Filipina. Perbedaan kondisi ekonomi negara Laos dan Filipina dapat kalian lihat pada diagram Venn yang berwarna biru, dan sudah Ibu jelaskan sebelumnya pada hasil kegiatan ekonomi dari masing-masing negara, itulah perbedaannya. Sedangkan persamaan kondisi ekonomi dari negara Laos dan Filipina adalah yang pertama, hasil utama pertanian adalah padi dan tembakau. 2. Hasil utama pertambangan adalah perak, tembaga, emas, dan biji besi. Dan yang ketiga, komoditas ekspornya adalah suku cadang kendaraan. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.